Jangan sampai kita mengerahkan semua daya upaya, mengeluarkan semua dana. Begitu banyak dana kita keluarkan, begitu banyak tenaga kita keluarkan, begitu banyak waktu kita sisihkan untuk melakukan satu amalan, tapi kemudian dalilnya nggak ada. Dan akhirnya percuma. Pahala nggak dapat, dosa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarh Al-Qawaidil Arba' karya Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan masih pada pembahasan kaidah yang ketiga dari total 4 kaidah yang kita akan bahas. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan penyebutan dalil bahwasanya ada sebagian orang yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Tapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, kita ingin rekap sedikit apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kita ingin ulang penyebutan kaedahnya, kemudian kita sebutkan dalil yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, baru kemudian masuk pada bahasan yang baru, dalil tambahan. Perhatikan halaman 53 untuk siapapun di antara pemirsa yang memiliki kutaib atau buku saku terjemahannya. Al-qa'idatu tsalitsah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul al-anbiya was-salihin wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar
wa minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Kaidah yang ketiga yang dengannya kemudian kita bisa mengenal apa itu tauhid, dengannya kita bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama ketika kita memahami kaidah ketiga ini, mau bagaimanapun praktek yang ada di masyarakat, karena kita tahu kaidahnya, maka kita akan mengetahui perkara tersebut syirik atau tidak. Kaidah ketiga kata beliau rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah manusia yang beraneka ragam bentuk peribadatannya. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat, sudah kita bahas dalilnya. Menyembah para nabi dan orang-orang saleh, juga kita sudah sebutkan dalilnya. Menyembah bebatuan dan pepohonan, itu bahasan kita pertemuan yang lalu dan hari ini. Dan ada pula di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Ini kalau tidak salah malah bagian yang pertama disebutkan oleh Syekh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan mereka. Ini kaedahnya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia dengan berbagai macam bentuk peribadatannya. Ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah nabi, ada yang nyembah rasul, ada yang nyembah orang saleh, ada yang nyembah para wali, ada yang nyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya tanpa membeda-bedakan mereka. Enggak ada bedanya. Mau yang nyembah pohon sama nyembah orang soleh sama. Mau yang menyembah batu dan yang menyembah nabi sama. Yang menyembah bulan, matahari dan menyembah malaikat sama semuanya. Itulah kaedahnya. Jadi mau bagaimanapun prakteknya, yang kita sayangkan ada misal di masyarakat kita, selama mereka memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, entah kepada nabi sekalipun, rasul, orang saleh, wali, malaikat, atau makhluk yang megah yang lain seperti bulan, matahari, apalagi kemudian hanya kepada bebatuan dan pepohonan, maka semuanya adalah sama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada bedanya orang yang kemudian menyembah nabi dan menyembah pohon sama. Menyembah orang soleh dan menyembah batu sama. Kenapa? Inilah kaedah. Karena Nabi Muhammad SAW memerangi mereka semuanya tanpa membeda-bedakan. Dan kita sebutkan waktu pembahasan Jalil, adanya orang yang menyembah orang soleh. Di antara mereka mengatakan bahwasanya yang namanya menyembah orang saleh itu berbeda dengan menyembah batu dan pohon. Padahal sama saja. Karena patokannya selama ibadah Anda persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Anda berbuat syirik. Kepada apapun dan kepada siapapun ibadah tersebut Anda persembahkan. Jangankan orang saleh, jangankan para wali, Anda persembahkan ibadah Anda kepada nabi sekalipun, Anda telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaedahnya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sebutkan dalil yang menyebutkan bahwa betul-betul ada orang yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm ayat 12, ayat 19 dan 20. Dan seterusnya waktu itu kita sudah bahas. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsah ila akhir ayat. Alakumudz dzakaru walul untha dan lain sebagainya.
Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak-anak perempuan? Artinya, mereka membuat patung-patung, mereka sematkan padanya nama-nama laki-laki. Dan kemudian mereka katakan bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala anak-anak Allah yang perempuan. Karena bagi mereka perempuan itu atau anak perempuan itu memalukan. Perkara yang memalukan itu mereka nisbatkan ke Allah. Sedangkan ketika memiliki anak laki-laki bagi mereka membanggakan. Kebanggaan itulah yang mereka bawa dan dengannya kemudian mereka namakan nama-nama Tuhan-Tuhan yang mereka bikin sendiri, patung-patung yang mereka bikin sendiri dengan nama-nama laki-laki. Dan waktu itu kita sebutkan bagian penutup dari perkataan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ketika ada orang menyembah pepohonan dan bebatuan yang mereka pahat sendiri, yang mereka hiasi sendiri, kita sudah sebutkan keterangannya. Kata beliau hafizahullah ta'ala, subhanallah, manusia yang memiliki akal beribadah kepada pepohonan dan bebatuan yang tidak lain adalah benda mati, tidak memiliki akal, tidak mampu bergerak dan tidak pula hidup. Di mana perginya akal-akal manusia? Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana Nabi Muhammad SAW mengutus sebagian para sahabatnya untuk menghancurkan patung-patung itu kan. Dan ketika dihancurkan mereka tidak bisa membela diri. Kepada diri mereka sendiri saja mereka tidak bisa membelanya agar tidak dihancurkan oleh para sahabat. Bagaimana kemudian bisa memberikan manfaat ke orang lain atau menampik madarat dari orang lain para penyembahnya? Gak bakal bisa. Karena mereka batu. Anda pahat sendiri. Anda hias sendiri. Ketika dihancurkan mereka tidak bisa menolong diri sendiri. Bagaimana akan bisa menolong orang lain para penyembahnya? Jadi kemana perginya akal mereka, kata Syekh? Wallahu a'lam bishawab. Nah, setelah ini kita akan bahas pada dalil berikutnya ini bahwasanya kebodohan itu diantara sebab utama terjerumusnya seseorang kepada kesesatan. Dan diantaranya adalah kesyirikan. Awal mulanya karena bodoh. Tentang apa? Tentang agama. Oke, kita bahas saja. Perhatikan al-musyahidun al-kiram. Bahasan berikutnya masih untuk poin dalil penyebutan bahwasanya ada sebagian orang di luar sana yang betul-betul menyembah pepohonan dan bebatuan. An Abi Waqid Al-Laythi qala, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwatin famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Latarkabunna sanana man kana qablakum. Rawahu At-Tirmidzi wa sahhahahu. Perhatikan halaman 81. Di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya ada
sebagian orang yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke peperangan Hunain. Dan kami ketika itu adalah orang-orang yang baru saja keluar dari kekufuran, baru masuk Islam. Orang yang baru keluar dari kekufuran, baru masuk Islam. Saat itu kaum musyrikin memiliki sebuah pohon sidr yang mereka beriktikaf dan menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut. Orang iktikaf di masjid ya, dia iktikaf di dekat pohon ya. Pohon tersebut dinamakan Dzatu Anwat. Naut itu cantelan. Dzatu Anwat, pohon yang memiliki cantelan. Pohon yang memiliki banyak cantelan dan gantungan. Suatu saat rombongan kami melewati pohon tersebut, maka kami berkata, wahai Rasulullah, jadikanlah bagi kami Dzatu Anwat. Bikinkan untuk kami juga wahai Rasul, pohon yang ada cantelannya. Kala itu mereka orang-orang musyrikin menggantungkan, mencantelkan semua senjata-senjata mereka di sana tabarrukan. Nyari berkah. Supaya mungkin lebih mantap menggunakan senjatanya setelah digantungkan di pohon tersebut. Jadikanlah bagi kami Dzatu Anwat, sebagaimana kaum mereka juga memiliki Dzatu Anwat. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, beliau terkejut. Kata beliau SAW, disebutkan di sini, Allahu Akbar. Di antara jalil seseorang itu ketika terkejut dan terperanjat, ya harusnya dia menyebutkan zikir. Bukan cacian, makian, umpatan, tapi zikir. Dan Nabi Muhammad di antara yang beliau contohkan ke kita, beliau takbir, Allahu Akbar. Kata Nabi Muhammad SAW, innaha sunan, ay at-turuq. Ini adalah jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang terdahulu, dan jalan itu mazmumah, tercela. Kata Nabi Muhammad SAW, yang kalian katakan, demi Allah, sama seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Ketika mereka mengatakan, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan. Ingat ya, semua ini terjadi karena kebodohan. Kita akan bahas dari keterangan Syekh Shalih Fauzan. Ya Banu Israel kala itu, ya para sahabat kala itu pada Nabi Muhammad yang baru masuk Islam, karena bodoh. Dikiranya perkara yang seperti ini nggak mengapa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Allah berfirman, Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian kaum yang bodoh. La tarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh betul-betul kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Dalam lanjutannya, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qalu al-yahud wan nasara, qala faman. Sungguh kalian betul-betul akan mengikuti jalan-jalan orang-orang terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Sampai jika mereka nanti masuk ke lubang dhab, kadal padang pasir pun, kalian pasti akan mengikutinya.
Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan adalah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi Muhammad SAW, lalu siapa lagi kalau bukan mereka? Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikut keterangan dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan dalil ini. Kata beliau, An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu wa kana mimman aslama 'amal fathi 'ala al-mashhuri sanata 8 min al-hijrah. Dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, dan dia adalah sahabat yang masuk Islam di tahun ketika dibukanya kota Mekah, dan ini berdasarkan riwayat yang masyhur. Lebih tepatnya 8 Hijrah. Tahun 8 Hijriyah. Yuqalu laha dhatu anwat. Dikatakan untuk pohon tersebut dengan istilah dhatu anwat. Wal anwatu jam'u nautin wa huwa at-ta'liq, ay dhatu ta'aliq. Al anwat itu jamak dari kata bahasa Arab naut, dan itu artinya adalah gantungan atau cantelan. Artinya pohon yang memiliki begitu banyak cantelan atau gantungan. Di ranting-rantingnya berarti. Yu'allikuna biha aslihatahum littabarruki biha. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut, pada cantelan pada pohon tersebut untuk nyari berkah. Dalam Islam kita memang ada bab tabarruk, sering kita menyampaikan ini. Tapi harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu hingga kemudian tabarruknya benar. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha memberikan berkah. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi begitu banyak hal. Waktu tertentu, tempat tertentu, orang, sosok tertentu, benda tertentu, amal tertentu. Maka kaidah yang pertama atau syarat yang pertama yang harus terpenuhi kepada seorang ketika dia ingin tabarruk, nyari berkah, ngalap berkah dari Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang Allah berkahi. Tempat, waktu, orang, benda, amal, harus ada dalil. Ini syarat pertama. Harus ada dalil yang menyebutkan bahwasanya tempat ini, orang ini, benda ini, amal ini, waktu ini Allah berkahi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali diperuntukkan untuk segenap umat manusia adalah rumah ibadah yang ada di Bakkah, nama lama Makkah, Ka'bah al-Musyarrafah. Mubarakan, tempat tersebut diberkahi. Wa hudan lil alamin, petunjuk untuk semesta alam. Jadi persyaratan pertama untuk Ka'bah dengan kekhususannya itu memenuhi persyaratan karena Allah sebutkan dalam firman-Nya tempat tersebut mubarakan, diberkahi. Berarti kemudian seorang boleh mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Berkah itu dari kata Syekhul Utsaimin, berkah atau barakah itu dari kata bahasa Arab birkah yang bermakna kolam. Dan sifatnya kolam itu airnya banyak dan berkesinambungan. Itu sifatnya kolam. Makanya para ulama mendefinisikan berkah bahasa kita, barakah dalam bahasa Arab itu dengan al-khairul katsir wa dawamuhu, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan, kontinu. Itulah berkah.
Makanya ketika ulun gitu ya, ini menjawab sebagian ikhwah, entah itu ikhwan dan akhwat, para donatur gitu ya, semoga harta pian diberkahi. Itu maksudnya banyak dan berkesinambungan. Itu makna berkah. Kembali kepada ayat Ali Imran 96 ini menunjukkan bahwasanya tempat tersebut diberkahi dan dia berarti memenuhi syarat yang pertama untuk tabarruk. Nah, persyaratan yang kedua adalah tabarruknya, nyari berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut harus seperti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawaf di sana, cium hajar aswad, berdoa di multazam, sentuh rukun yamani, salat di sana, baca Quran, macam-macam. Nah, maka apabila kemudian seorang memenuhi satu persyaratan dan tidak yang kedua, maka tabaruknya tidak sah. Seperti misalnya tempatnya sudah benar, Ka'bah al-Musyarrafah di Makkah al-Mukarramah, tapi kemudian cara tabaruk dia tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka percuma. Kenapa? Karena caranya salah. Seperti seorang ketika berdoa dengan menempelkan wajah, dua telapak tangan dan dada di semua sisi selain di multazam. Tempat tapi caranya salah, maka percuma. Lah, apalagi misalnya ada orang nyari berkah di tempat difirmankan saja tidak, disabdakan saja tidak. Artinya tempat tersebut tidak disebutkan dalam sebuah firman ia tempat diberkahi. Artinya tempat tersebut tidak Nabi Muhammad sabdakan bahwasanya tempat tersebut diberkahi. Maka persyaratan yang kedua nggak perlu kita cari, nggak perlu kita tanyakan bagaimana ya dulu Nabi Muhammad mencari berkah di sini. Lawang dalilnya aja nggak ada kok. Persyaratan pertama saja dia tidak terpenuhi kok. Gimana ya Nabi Muhammad dulu nyari berkah di Gua Hira? Nggak ada. Bagaimana ya Nabi Muhammad dulu mencari berkah di Gua Thaur? Nggak ada. Kenapa? Karena dalilnya tidak ada. Bagaimana kemudian caranya? Nggak bakal ada. Kembali kepada bahasa. Pohon yang banyak cantelannya. Pohon sidr yang banyak cantelannya. Mereka menggantungkan, mengalungkan, mengaitkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut untuk nyari berkah. Faqala ba'dhu as-sahabah alladzina aslamu qariban wa lam ya'rifu at-tauhid tamaman. Maka sebagian para sahabat yang baru masuk Islam dan mereka belum mengerti tauhid secara menyeluruh, belum mengerti tauhid secara sempurna, baru kok mengatakan ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasul, bikinkan untuk kami pohon yang juga banyak gantungan dan cantelannya, sebagaimana kaum musyrikin juga memilikinya. Pemirsa, sebentar, di sini ada faedah saya ingin sampaikan dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan ketika menerangkan hadis ini dalam syarah kitab Tauhid. Kata beliau, Annal muntaqila minal batili alladhi tadahu la ya'manu ayyakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Bahwasanya orang yang berpindah dari kebatilan kepada kebenaran, kebatilan yang i'tadahu, kebatilan yang dia biasa lakukan, maka tidak bisa dikatakan aman bahwasanya dalam hatinya masih ada sisa kebiasaan buruk tersebut.
Para sahabat kan, sebagian di antara mereka kan, terlepas dari yang begitu baik seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan sampai nggak pernah nyembah berhala sekalipun. Para sahabat kan, mereka dahulunya berbuat kesyirikan. Dan itu perkara yang biasa, nyembah berhala. Jadi poin ini kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang berpindah dari kebatilan yang dia biasa lakukan, ketika dia hijrah, ini kalau kita berbicara hijrah ya, tidak bisa dikatakan aman bahwasanya kebiasaan tersebut bisa ngikut, masih meninggalkan kebiasaan buruk yang lama. Kayak para sahabat, mereka belum tahu sempurnanya tauhid, makanya kebiasaan lama mereka masih miliki. Artinya, pemirsa, mungkin sebagian teman-teman kita gitu ya, yang baru hijrah, kebiasaan buruknya masih ada. Harus dimaklumi, tapi tetap harus dinasehati, karena itu harus ditinggalkan. Karena dia dulu sebelum hijrahnya melakukan begitu banyak keburukan dan biasa melakukannya. Ketika sudah hijrah, tentunya ada orang ketika hijrah full, sempurna, luar biasa sampai tujuan. Tapi ada sebagian orang yang sisa-sisa keburukan yang biasa dia lakukan itu masih ngikut. Mungkin tutur kata yang belum tertata rapi misalnya. Kita maklumi tapi tetap harus diingatkan selalu. Jangan didiamkan. Karena itu kebiasaan buruk. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang seperti itu, ya ini hakikatnya. Lanjut. Wa hadhihi baliyatut taqlidi wat tashabbuh. Dan ini adalah petakanya sikap taklid dan tasyabbuh menyerupai. Hingga kemudian seseorang sangat mungkin terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya biasa mengikuti atau ikut-ikutan, dengan hanya biasa menyerupai satu kelompok atau satu kaum. Ini bencana, kata Bali ya, bencana. Makanya dalam beragama jangan ikut-ikutan. Anda harus ilmui apa yang Anda akan amalkan. Jangan ikut-ikutan. Coba perhatikan perkataan Nabi Musa alaihissalam dalam firman Allah tadi. Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian kaum yang bodoh. Tidaklah bencana ini terjadi hingga kemudian seorang taklid buta, beragama hanya ikut-ikutan, beragama hanya kemudian ikut dan menyerupai satu kelompok atau satu kaum, kecuali karena pasti orangnya bodoh. Seorang muslim gak boleh. Makanya nuntut ilmu, makanya belajar, makanya ikut kajian, supaya kemudian tidak terbodohi. Ini agama wahyu, ini agama ilmu. Berilmulah sebelum berkata-kata dan berbuat. Jangan kan yang melakukan orang banyak. Jangan yang penting kan baik. Jangan semua orang melakukan. Masa kemudian semua orang salah? Anda jangan ikut-ikutan. Anda dalam urusan duniawi saja, siapapun di antara kita nih, dalam urusan duniawi saja itu cukup detail atau bahkan sangat detail. Apalagi berkaitan dengan surat menyurat, izin mengizin, benar gak tuh bahasanya tuh? Surat menyurat dan izin ini, izin itu. Wow, kita urus semuanya. Karena kita tidak ingin bermasalah. Sebelum bangun sebuah bangunan, ngurus IMB-nya dulu. Sebelumnya lagi, ya Anda ketika beli tanahnya, ada surat tanahnya dulu. Lengkap. Suratnya lengkap, surat izinnya lengkap, baru Anda bikin bangunan. Sepeda motor, mobil, tanah, rumah,
semua yang membutuhkan surat menyurat ini dan itu, izin ini dan itu, kan Anda urus semua karena Anda tidak ingin bermasalah. Sudah bangun rumah tanpa IMB, tentunya kemudian bermasalah, dihancurkan orang. Sudah bangun rumah, tentunya tanah orang belum Anda beli, dihancurkan orang. Naik sepeda motor sana sini, kemudian gak ada surat-surat, disetop Pak polisi. Kemudian ya ditilang. Dalam perkara duniawi kita detail. Surat menyurat ini, izin ini, izin itu detail. Kenapa? Kita tidak ingin bermasalah di kemudian hari. Loh, dalam masalah agama kenapa kita nggak detail atau tidak sedetail itu? Dalam masalah agama yang penting kan, dalam masalah agama kan banyak melakukan. Dalam masalah agama, yang penting baik. Loh, kenapa Anda nggak detail dalam perkara agama? Ada firman Allahnya enggak nih? Ada sabda Nabi Muhammadnya enggak nih? Ada perintahnya enggak? Ada contohnya enggak? Enggak tuh. Kenapa tidak sedetail itu? Harusnya dalam urusan agama jauh lebih detail. Jangan sampai kita mengerahkan semua daya upaya, mengeluarkan semua dana. Begitu banyak dana kita keluarkan, begitu banyak tenaga kita keluarkan, begitu banyak waktu kita sisihkan untuk melakukan satu amalan, tapi kemudian dalilnya nggak ada. Dan akhirnya percuma. Pahala nggak dapat, dosa iya. Belum lagi kemudian ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ke hati orang tersebut, bisa kemaksiatan, bisa kemunafikan, bisa kesyirikan, bisa kekufuran. Kenapa? Karena menjalankan syariat tanpa tuntunan. Melakukan yang Nabi Muhammad tidak pernah lakukan, bahaya. Harusnya kita lebih teliti. Makanya pemirsa, kalau Anda dalam beragama, Anda sudah mulai tanya-tanya dalil, itu benih-benih, yakni di mana Anda insyaallah cara beragama Anda akan baik, akan lebih baik. Karena ketika Anda sudah mulai bertanya dalil, berarti Anda sudah sangat peduli dengan agama Anda. Dalilnya apa ya? Firman Allahnya apa ya? Sabda Nabi Muhammadnya apa? Dalam urusan agama loh ya. Bukan masalah duniawi, bukan. Kalau sudah mulai Anda seperti itu di antara benih, insya Allah Anda akan jadi baik. Kenapa? Anda ingin berilmu dulu sebelum mengamalkan amalan tersebut. Dan memang harusnya begitu, berilmu dulu. Wa hadhihi baliyatut taqlidi wa tashabbuh, dan ini adalah bencananya taklid, praktek atau sikap hanya ikut-ikutan, dan tashabbuh, menyerupai satu kelompok ke satu kaum. Wahia min a'zamil balaya, dan ia adalah bencana yang paling besar. Fa inna dzalika ta'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala, maka kala itu terjadi ketika para sahabat minta dibikinkan pohon yang juga ada cantelannya supaya mereka juga bisa tabarruk ke pohon tersebut dengan mencantelkan semua senjata. Maka Nabi Muhammad kaget, terkejut, takjub dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget. Dan inilah adab yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, bahwasanya ketika kita takjub akan sesuatu, kaget, terperanjat, yang keluar dari lisan ini adalah zikir. Di antaranya adalah takbir. Allahu Akbar. Kalau Masya Allah sama, tapi identik dengan sesuatu yang menyenangkan. Kaget tapi dengan sesuatu yang menyenangkan, indah. Masya Allah. Indah banget gunung ini ya. Kemarin-kemarin ketutupan awan sih, begitu nggak ada, Masya Allah, indah banget. Itu takjub. Tapi kalau subhanallah sama. Zikir yang keluar dari lisan kita karena
terperanjat, kaget, takjub, tapi lebih kepada sesuatu yang mungkin cukup menyedihkan atau tidak mengenakkan pandangan mata. Subhanallah. Atau ketika mendengar berita yang mungkin gak bagus gitu ya. Subhanallah, gitu ya, aduh, baru dengar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan, buset, jangan kayak gitu. Atau umpatan yang lain gitu ya. Gile bener, jangan kayak gitu. Muslim zikir. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbir. Dan ada Nabi Muhammad SAW jika merasa takjub akan sesuatu atau mengingkari sesuatu, beliau mesti bertakbir Allahu Akbar. Entah takjub, entah mengingkari. Dalam hal ini Nabi Muhammad mengingkari. Au yaqul subhanallah wa yukarrir, atau mengatakan subhanallah. Makanya tadi dulu disebutkan subhanallah lebih ke identik ke sesuatu yang diingkari atau enggak nyaman kita dengarkan satu berita atau yang kita pandang. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, innaha sunan ay at-turuq allati yaslukuha an-nasu wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din. Fassababu alladhi hamalakum ala hadha huwa ittiba'u sunnatil awwalin wat tashabbuh bil musyrikin. Kata Nabi Muhammad SAW setelah takbir, innaha sunan. Beliau menyebutkan innaha sunan. Ia adalah sunnah. Maksudnya apa? Ay at-turuq, jalan-jalan umat terdahulu. Allati yaslukuhan nasu wa yaqtadi ba'dhum bi ba'dhin. Jalan-jalan yang ditapaki manusia dan mereka satu sama lain saling mengikuti. Itulah maknanya. Fassababu alladhi hamalakum ala hadha, maka sebab yang membuat kalian melakukan ini, minta dibikinin pohon yang ada cantelannya, sebagaimana orang-orang musyrikin juga punya pohon yang banyak cantelannya demi untuk mencari berkah. Huwa ittiba'u sunnatil awwalina wat tashabbuh bil musyrikin. Itu karena kalian mengikuti jalannya orang-orang terdahulu yang salah. Karena dalam yang di kitab Syarah Kitab Tauhid, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan at-turuq al-madhmumah, jalan-jalan yang madhmum, tercela yang kalian ikuti itu. Wat tashabbuh bil musyrikin, dan ini karena kalian menyerupai, mengikuti orang-orang musyrikin. Dan kita sedang di bulannya nih ya, bentar lagi ya. Ya, bentar lagi nih. Semoga enggak terjadi ya. Tapi subhanallah, sebagian ustadz, bahkan banyak ustadz, mereka tidak bosan-bosannya mengingatkan selalu. Nanti untuk ucapan Natal, nanti untuk ucapan Tahun Baru. Bahkan dari sekarang saya lihat sebagian ustadz, mereka sudah posting dari sekarang. Ya. Karena kalau sudah yakni mempraktekkan hal yang demikian, sebelum masuk ke pembahasan tersebut, atau saya nggak mau masuk, orang kalau sudah menyerupai orang lain, itu mesti ada sedikit cinta, suka di hatinya kepada orang yang dia ikuti. Itulah kenapa kemudian Nabi Muhammad menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, ia bagian dari kaum tersebut. Maksudnya berdosa. Bukan berarti ketika ada seorang muslim menyerupai Yahudi, seorang muslim menyerupai Nasrani, langsung jadi Yahudi Nasrani kafir, nggak gitu maksudnya. Dan patokannya itu kata para ulama, kita sudah bahas juga ini di Al-Wajiz fi aqidati salafis salih ahli sunnah wal jamaah. Patokannya itu adalah dalam bab al-wala wal bara, kalau nggak salah waktu itu, patokannya adalah segala sesuatu yang istimewa dan khusus pada kaum tersebut. Entah dalam urusan agamanya atau dalam urusan duniawinya. Tapi itu spesial. Tapi itu khusus, tapi itu istimewa untuk orang tersebut, kaum tersebut, agama tersebut.
Entah cara makannya, cara minumnya, cara jalannya, cara pakaiannya, atau bahkan ibadahnya. Kita nggak boleh ikut-ikut. Makanya kan kita dilarang bertepuk tangan. Kenapa? Karena itu ibadahnya orang Nasrani. Wa makana salatuhum indal baiti illa muka' wa tasdiyah. Dan tidaklah salat mereka kala itu di bait, di rumah ibadah, kecuali adalah nyanyian dan tepuk tangan. Kalau takjub akan sesuatu, takbir Allahu Akbar. Ketika teman kita gitu ya, ini dulu ketika di pesantren, kan di pesantren ada latihan khutbah gitu ya. Setiap pekannya itu dibagi ke beberapa kelompok. Setiap pekan itu, satu pekannya bisa 3-4 orang, dipisah di kelas-kelas. Nanti yang terbaik, setiap kelompok ini akan ngirim satu utusan di akhir bulan, itu khutbahnya di masjid. Kalau tadi masih di kelas, di masjid, tantangannya lebih luas, tantangannya lebih besar. Nah itu di antara praktek tajub kita akan ceramah teman-teman kita gitu ya. Terkadang mereka lebih muda, mereka anak baru, mereka santri baru, tapi kok khutbahnya dahsyat luar biasa. Itu mesti dengan takbir, bukan dengan enggak. Allahu Akbar. Tapi jangan digunakan takbirnya untuk hal yang tidak baik ya. Allahu Akbar, turunkan. Bukan ya. Lanjut. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innahum qaumun tajhalun. Disebutkan di sini keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, kata Nabi Muhammad SAW, yang kalian katakan itu sama seperti yang Bani Israel katakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 138. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Qala innakum qaumun tajhalun. Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah sesembahan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan atau berhala. Musa menjawab alaihissalam, sesungguhnya kamu itu adalah kaum yang tidak mengetahui, bodoh akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan di sini Musa alaihissalam lamma tajawaza al-bahra bi bani Israil wa aghraqallahu aduwahum fihi wa hum yanzurun marru ala unasin ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyrikin faqala haula'i li Musa alaihi salam ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun ankara alaihim wa qala inna haula'i mutabbarum ma hum fihi yakni batilun wa batilun ma kanu ya'malun li'annahu syirkun. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Ankara alaihim alaihi salatu wassalam kama anna nabiyya sallallahu alaihi kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ankara ala haula walakin haula'i wa haula'i lam yusyriku. فبنو إسرائيل لما قالوا هذه المقالة لم يشركوا لأنهم لم يفعلوا وكذلك هؤلاء الصحابة لو اتخذوا ذات أنوات لأشركوا ولكن الله حماهم لما نهاهم نبيهم انتهوا وقالوا هذه المقالة عن جهل ما قالوها عن تعمد falamma alimu annaha syirkun intahu walam yunafidhu walau nafadhu la asyraku billah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam ketika melewati lautan tersebut bersama dengan Bani Israel,
Dan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan musuh mereka di dalam lautan tersebut dan mereka menyaksikan. Maru ala unasin ya'kufuna ala asnamin lahum. Mereka melewati sebagian manusia yang ya'kufun. Diterjemahkan tadi dengan i'tikaf. Berdiam diri di satu tempat. Itu secara bahasa. Berdiam diri sejenak di satu tempat. Itu secara bahasa. Mereka melewati sebagian manusia yang berdiam diri di satu tempat. Dan di tempat tersebut ada patung-patung yang mereka miliki. Milik orang-orang musyrikin. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, jadikan untuk kami sesembahan. Berhala tuh kayak mereka. Sebagaimana mereka juga punya sembahan, yaitu berhala. Angkara alaihim. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengingkari mereka. Perhatikan di sini disebutkan. Inna haula'i mutabbarum ma hum fi. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya. Yakni batilun. Artinya perbuatan mereka itu batil. Allah berfirman wa batilum ma kanu ya'malun, dan akan batal apa yang telah mereka kerjakan. Karena itu syirik. Kenapa? Li'annahu syirkun. Karena itu perbuatan syirik. Batal semua sudah. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Kemudian Allah melanjutkan, Nabi Musa menyampaikan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 140, Musa menjawab, patutkah aku mencari sesembahan untuk kamu selain daripada Allah? Enggak patut. Padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat. Umat terbanyak setelah umat Nabi Muhammad itu umatnya Nabi Musa. Dan di antara juga yang terbaik. Pilihan yang Allah selamatkan kala itu bersama Nabi Musa, orang-orang pilihan. Enggak patut kalian kemudian menyembah selain Allah. Kalian sudah Allah muliakan. Kalian sudah Allah muliakan. Tidak patut kalian kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan kita. Begitu banyak dalil dalam firman Allah atau sabda Muhammad yang menyebutkan akan mulianya kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Enggak patut kita berbuat syirik. Allah telah muliakan kita dibandingkan umat yang lain. Bahkan contoh mudah nih ya, contoh mudah ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan, memberikan kita keistimewaan luar biasa dengan kekurangan yang kita miliki, itu lebih banyak dibandingkan umat-umat yang lain. Yaitu apa di antaranya? Lailatul Qadar. Itu kemuliaan untuk umat ini. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, umur umatku itu ya 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melebihi waktu atau umur tersebut. Apa hubungannya sama Lailatul Qadar? Keutamaan orang yang beribadah, menegakkan peribadatan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. 83 tahun sekian bulan. 83 tahun 4 bulan sekian hari. Mulia kita ini. Allah muliakan kita ini. Dengan diberikannya kepada kita setiap tahun malam 1000 bulan. Beribadah di malam itu lebih baik daripada beribadah dalam 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan sekian pekan sekian hari misalnya. Pukul rata deh 80 tahun. Sedangkan umur kita rata-rata 60 sampai 70 tahun saja. Umur umat terdahulu panjang-panjang. Umur umat terdahulu panjang-panjang. Umur Nabi Muhammad 60-an doang. Tapi Allah berikan mereka keistimewaan untuk umat ini. Kita semuanya. Ada malam Lailatul Qadar. Enggak ada untuk umat yang lain. Maka patutkah kemudian kita berbuat. Ini baru satu keutamaan loh. Keutamaan umat ini, umat Nabi Muhammad ini. Wow, begitu banyak.
Maka kemudian patutkah kita menyembah selain Allah? Ya enggak patut dong. Allah telah muliakan kita dibandingkan umat yang lain. Kata Nabi Muhammad, nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita memang umat terakhir, tapi kita umat yang paling pertama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Umat paling terakhir. Habis ini enggak ada umat yang lain. Habis ini kiamat udah. Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul terakhir. Umatnya umat terakhir. Nggak ada lagi setelah ini umat yang lain. Tapi terakhir kita memang dalam urutan umat dari semua Nabi dan Rasul. Tapi yang paling pertama masuk surga Allah. Sementara umat Nabi Muhammad kita semuanya insyaAllah amin. Allah muliakan kita banyak dibandingkan umat-umat yang lain. Maka patutkah kemudian kita berbuat syirik? Ya tentu tidak. Itulah juga perkataan yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam kepada Israel. Di antara keutamaan Bani Israel, kata Nabi Muhammad SAW, "Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khallafahu nabiyyun." Kama qala sallallahu. Kata Nabi Muhammad SAW adalah Bani Israel itu dulu dipimpin oleh para nabi. Kalau kita yang mimpin kita manusia kan? Sekarang nih pemimpin kita kan manusia. Indonesia Pak Jokowi. Negara-negara lain ya manusia semua. Bani Israel dulu pemimpinnya itu nabi. Meninggal kata Nabi Muhammad seorang nabi, Allah ganti dengan nabi yang lain. Makanya nabi di Bani Israel itu ratusan. Karena sebagian di antaranya mereka bunuhin sih. Nggak cocok sama yang mereka inginkan, bunuh. Tapi kemuliaan untuk mereka sebenarnya, mereka itu dipimpin oleh seorang nabi loh. Kata Nabi Muhammad, kullama halaka nabiyyun khallafahu nabiyyun. Setiap seorang nabi itu kemudian meninggal, diganti dengan nabi berikutnya. Selalu dipimpin oleh nabi. Itu Bani Israel. Tapi mereka tidak pernah bersyukur. Maka patutkah kalian berbuat syirik? Kata Nabi Musa, Allah muliakan kalian dibandingkan yang lain. Kan kasarnya kurang ajar gitu ya. Kita sudah dimuliakan, kemudian kitanya kurang ajar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ankara alaihim wassalatu wassalam kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ankara ala haula. Nabi Musa alaihissalam kala itu mengingkari mereka Bani Israel. Sama sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW juga kala itu mengingkari mereka, yaitu sebagian para sahabat yang baru masuk Islam, belum faham tauhid secara menyeluruh. Walakin haula wa haula lam yusyriku, akan tapi mereka dan mereka belum berbuat syirik. Banu Israel belum, sahabat Nabi Muhammad kala itu belum. Mereka meminta karena sebuah kebodohan. Mereka meminta kepada nabinya, Banu Israel kepada Nabi Musa, para sahabat dengan Nabi Muhammad, itu karena bodoh saja, belum sempurna ilmu tauhidnya. Dan mereka baru masuk Islam, masih ada kebiasaan-kebiasaan lama, yaitu kesyirikan yang masih mereka bawa. Fabanu Israel lamma qalu hadhil maqalah lam yusyriku li'annahum lam yaf'alu. Maka Bani Israel ketika mengatakan kepada Musa, jadikan untuk kami berhala sebagaimana mereka juga punya berhala. Mereka ketika mengatakan perkataan ini, mereka belum berbuat syirik karena mereka belum melakukannya. Baru minta. Wa kadzalika haula'i sahabah. Juga demikian para sahabat. Law ittakhadhu dzata anwatin la asyraku. Jika saja mereka kala itu betul-betul menjadikan sebuah pohon sidr yang begitu banyak cantelan dengan gantungannya. Kemudian di sanalah mereka menggantungkan semua senjata-senjata mereka untuk mencari berkah. La asyraku, sungguh mereka akan berbuat syirik. Kalau mereka lakukan. Bani Israel mereka tidak melakukan. Para sahabat juga tidak melakukan. Kalau mereka lakukan, mereka akan berbuat syirik. Walakinnallaha hamahum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Lamma nahahum nabiyuhum intahau, ketika nabi mereka melarang mereka, mereka stop, berhenti, mereka tidak lakukan. Wa qalu hadhil maqala an jahlin, dan mereka mengatakan perkataan ini itu karena kebodohan saja. Banu Israel bodoh, para sahabat kala itu bodoh.
Banu Israil mengatakan, jadikan kami sesembahan sebagaimana mereka juga punya sesembahan. Para sahabat, wahai Nabi Muhammad, jadikan kami, bikinkan untuk kami pohon yang banyak cantelannya sebagaimana mereka juga memiliki pohon yang banyak cantelannya. Karena kebodohan saja. Ini di antara pentingnya nuntut ilmu. Habis ini kita akan sebutkan beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam syarah kitab Tauhid ya, karena bagus sekali faedah-faedahnya. Ma qaluha an ta'ammudin, mereka mengatakan hal demikian di luar kesengajaan, mereka hanya bodoh saja. Falamma alimu anna syirkun intahu wa lam yunaffidhu, maka ketika mereka mengetahui bahwasanya itu ada perbuatan syirik, mereka meninggalkan dan mereka tidak melakukannya. Walau naffadhu la asyraku billah, sungguh jika mereka melakukannya mereka akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian fasyahidu minal ayah, maka perhatikan halaman 85, inti dari ayat ini. Fasyahidu minal ayah anna hunaka man ya'budul ashjar li'anna haula'il musyrikina ittakhadhu dhata anwat wa hawala haula'i as-sahaba alladhina lam yatamakkanil ilm min qulubihim hawalu ay yatashabbahu bihim laula anna Allah hamahum bi rasulih. Inti dari ayat riwayat ini atau dari ayat ini adalah bahwasanya di sana betul-betul ada orang yang menyembah pepohonan. Karena mereka orang-orang musyrikin menjadikan pohon sidr yang banyak gantungan dan cantelannya untuk tabarruk, syirik. Dan para sahabat berusaha untuk mengikuti mereka. Tapi kala itu tentunya para sahabat ilmunya belum mantap di hati mereka tentang ketauhidan. Hingga mereka berusaha menyerupai orang-orang musyrikin. Tapi subhanallah, kalau bukan karena Nabi mereka yang melarang mereka, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi mereka. Ini Allah melindungi mereka. Laula anna Allah hamahum. Kalau bukan karena Allah yang melindungi mereka dengan yakni pengingkaran nabinya, rasulnya Muhammad SAW. Ini juga dalil pemirsa. Yang namanya hidayah itu anugerah. Maka istiqomah adalah menjalankan ketaatan hingga kemudian kita selalu dianugerahi keistiqomahan itu sendiri. Karena yang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang selamatkan. Tapi ada usaha dari kita untuk kemudian menjaga agama ini dengan beramal saleh. Asyahidu anna hunaka man yatabarrak bil asyjari wa yakufu indaha. Dan juga di antara inti dari riwayat ini adalah bahwasanya di sana ada orang yang bertabarruk dengan pepohonan dan beriktikaf di sana. Al-ukuf maknanya adalah al-baqa'u indaha muddah taqarruban ilaiha. Berdiam diri di sana atau di satu tempat muddatan, yakni sesaat, taqarruban ilaih, demi mendekatkan diri kepadanya. Fal-ukuf huwa al-baqa'u fil makan. Ukuf itu diam sejenak di satu tempat. Dalam hal ini mereka diam sejenaknya di kuburan kala itu, di yakni pohon yang mereka bertabarruk kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, dan ini sebagai penutup, fadalla hadhihi ala masail azimah. Al-mas'alatul ula khatarul jahli bit tauhid. Fa inna man kana yajhalu at-tauhid hariyun ay yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri. Wa min huna yajibu ta'allumu at-tauhid wa ta'allumu ma yudadduhu min asy-syirki hatta yakuna al-insanu ala basiratin li'alla yu'ta min jahlihi. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika fayahsabuhu haqqan bisababi jahlihi
fa fihi khatarul jahli la siyama fi umuril aqidah. Maka dalam perkara ini ada beberapa permasalahan yang agung bisa kita ambil faedahnya. Permasalahan pertama kata beliau, khatarul jahli bit tauhid, bahayanya orang itu bodoh tentang perkara tauhid. Makanya itulah yang selalu kita gaungkan. Tauhid. Mengesahkan Allah dalam peribadatan. Kenapa? Karena kalau bodoh tentangnya berbahaya. Anda pasti terjerumus kepada kesyirikan. Bahayanya bodoh perkara tauhid dengan perkara tauhid. Fa inna man kana yajhalu tauhid, maka sesungguhnya barang siapa yang bodoh tentang perkara tauhid, hariyun ayyaqa fi syirki wa huwa la yadri. Sangat pantas kemudian dia terjerumus kepada kesyirikan dan dia enggak tahu, dia bodoh. Wa min huna yajibu ta'allumu tauhid, dan dari sini kita tahu wajibnya mempelajari tauhid, bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wa ta'allumu ma yudadu minasyirki, dan juga mempelajari lawan dari tauhid itu yaitu kesyirikan. Hatta yakuna al-insanu ala basiratin li alla yu'ta min jahli, hingga kemudian seorang manusia itu di atas ilmu. Wajib belajar tauhid, wajib mengetahui apa itu tauhid. Di saat yang sama dia juga akan belajar apa itu lawannya. Oleh karena itu akhirnya dia kemudian ketika beramal dia di atas ilmu. Hingga kemudian seseorang tidak terjerumus kepada kesyirikan karena kebodohannya. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika fayahsabu haqqan bisababi jahli. Apalagi misalnya seorang melihat orang yang melakukan kesyirikan dan dia mengira itu baik, ia mengira itu benar karena dia bodoh. Fa fi khatarul jahl, maka di dalamnya ada faedah yang bisa kita ambil bahwasanya yakni bahayanya kebodohan apalagi dalam perkara akidah. Maka harus berilmu, wajib nuntut ilmu. Apa itu ilmu tauhid? Di saat yang sama dia juga belajar lawannya yaitu syirik. Hingga kemudian seorang beramal dan dia di atas ilmu, hingga kemudian dia tidak dihampiri kebodohan. Karena kalau sudah bodoh, bahkan bisa jadi dia melihat seorang melakukan satu amalan, dia ngira itu benar, itu baik. Kenapa? Dia bodoh. Coba berilmu, tahu dia ini salah. Thanian, yang kedua, fil hadithi khatarut tashabbuh bil musyrikin wa annahu qad yuaddi ila syirki. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum fala yajuzu tashabbuh bil musyrikin. Masalah yang kedua yang agung yang bisa kita ambil faedahnya dari bahasan ini adalah di dalam hadis disebutkan bahayanya menyerupai orang-orang musyrikin. Dan bahwasanya menyerupai orang-orang musyrikin itu akan menghantarkan seorang kepada kesyirikan. Kata Nabi Muhammad SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari kaum tersebut. Bukan berarti kemudian langsung kafir, tidak. Tapi ia adalah dosa besar. Maka tidak boleh menyerupai orang-orang musyrikin, karena akan menghantarkan seorang kepada kesyirikan. Yang terakhir, al-mas'alatu tsalitsah anna tabarruka bil ahjari wal ashjari wal abniyati syirkun wa in summiya bighairi ismihi li'annahu talabul barakati min ghairi llahi min al ahjari wal ashjari wal quburi wal adrihah wa hadha syirkun wa in sammuhu bighairi ismi syirki. Dan faedah yang ketiga, bahwa mencari berkah melalui bebatuan dan pepohonan dan bangunan termasuk kesyirikan. Walaupun diistilahkan dengan nama yang lain. Sebab mencari berkah kepada selain Allah Ta'ala, baik bebatuan, pepohonan, kuburan maupun pemakaman, semua itu adalah kesyirikan walaupun mereka menamakan dengan nama-nama yang lain. Namanya bisa macam-macam.
Tapi selama Anda tabarruk, nyari berkah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memenuhi dua persyaratan yang kita sebutkan di awal, dalilnya enggak ada, caranya juga salah, ia syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Nah pemirsa, sebelum kita tutup, berikut beberapa faedah yang bisa kita ambil dari keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam syarah kitab Tauhid untuk hadis ini. Di antara yang pertama kata beliau, anna tabarruka bil ashjari syirkun wa mithlu al ahjar wa ghairuha, bahwasanya tabarruk dengan pepohonan adalah kesyirikan, dan yang semisalnya tabarruk dengan bebatuan ia juga syirik, dan yang selainnya kuburan kayak pemakaman kuburan atau pemakaman atau tempat-tempat yang dikeramatkan sama aja, syirik semua. Kemudian annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu la ya'manu ay yakuna fi qalbi baqiyatun min tilkal 'adah. Sudah kita sebutkan tadi poin kedua ini di awal, bahwasanya orang yang berpindah dari kebatilan yang biasa dia lakukan tidak bisa dikatakan aman, bahwasanya di hatinya masih ada sisa dari keburukan tersebut, dari kebiasaan buruk tersebut. Wajar memang, lumrah memang, tapi tidak boleh didiamkan, harus tetap diingatkan. Karena orang dalam bahasan hijrah, terkadang ketika hijrah kebiasaan lama masih ngikut, maka tetap harus diingatkan akan kesalahan-kesalahannya. 3. Anna sababa ibadatil asnami huwa ta'zimuha wal 'ukufu 'indaha wa tabarruk biha, bahwa saya sebab peribadatan kepada patung-patung ialah pengagungannya dan berdiam diri sesaat di tempatnya dan mencari berkah darinya. Itulah sebab disembahnya patung-patung. Mengagungkannya, berdiam diri di sana untuk beberapa saat ketika mengagungkan dan mencari berkah darinya. Ini sebab disembahnya, yakni berhala-berhala tersebut. Na'udzubillah. Annal insana qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yuqarribuhu ila Allah wa huwa yub'iduhu anhu. Bahwasanya seorang manusia terkadang dia menganggap baik satu perkara, dia mengira itu mendekatkan diri kepada Allah, padahal ia menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang anggap baik itu ya karena dia bodoh. Dia mengira itu akan mendekatkan dia kepada Allah, padahal sebaliknya. Pentingnya nuntut ilmu, khususnya akidah, wabil khusus lagi tauhid. Annahu yanbaghi lil muslim ayyusabbiha wa yukabbira idza sami'a ma la yanbaghi ayyuqala fid din wa inda ta'ajjub. Bahwasanya seyogianya seorang muslim itu menyebutkan subhanallah atau bertakbir Allahu Akbar ketika mendengarkan sesuatu yang tidak pantas untuk disebutkan dalam urusan agama, atau ketika dia kaget atau takjub. Jadi bukan umpatan, makian, cacian atau kata-kata yang enggak baik, tapi adalah takbir atau tasbih, Allahu Akbar atau subhanallah. Kemudian al-ikhbaru an wuqu'i syirki fi hadhil ummah wa qad waqa'a. Ada kabar dari Nabi Muhammad SAW akan terjadinya kesyirikan pada umat ini, dan betul-betul sudah terjadi. 7. Alamun min a'lami nubuwati sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa'a syirku fi hadhil ummah kama akhbar. Ada salah satu tanda di antara tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad SAW di mana terjadi kesyirikan pada umat ini persis sebagaimana yang telah beliau kabarkan. Di antara tanda kenabian Nabi kita Muhammad, kerasulan Rasul kita Muhammad yang beliau kabarkan terjadi. Karena beliau yang terjadi besok saya nggak tahu, apalagi kemudian di hari berikutnya, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bukti beliau Nabi, bukti beliau Rasul. An-nahyu anit tashabbuh bi ahli al-jahiliyyati wal yahudi wan nasara illa ma dalla ad-dalilu ala annahu min dinina. Larangan dari berbuat tasyabbuh atau menyerupai orang-orang jahiliyah, Yahudi, Nasrani, kecuali suatu perkara tersebut memang ada dalil yang menyebutkannya dari agama kita. Selama ada dalilnya, firman Allah kah, sabda Nabi Muhammad kah,
Di saat yang sama misalnya orang Yahudi melakukan, di saat yang sama orang Nasrani melakukan, nggak ada masalah. Lawang kita punya dalil, itu bagian dari agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Anna al-i'tibara fil ahkam bil ma'ani la bil asma' li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala talabatahum ka talabatahum ka talabati bani Israil wa lam yaltafit ila qaulihim sammuha dzat anwar. Bahwasanya ibrah itu diambil untuk menentukan satu hukum atau perkara itu dengan maknanya, bukan dengan nama. Karena Nabi Muhammad SAW menjadikan permintaan mereka sama seperti permintaan Bani Israel. Dan Nabi Muhammad tidak memandang nama. Wahai Rasul, jadikan kami pohon yang banyak cantelannya. Itu gak penting buat Nabi Muhammad. Pohon banyak cantelan, bukan itu. Tidak nama itu yang menjadi fokus Nabi Muhammad. Tapi permintaan mereka, jadikan buat kami. Jadi ibrah atau pelajaran itu diambil untuk menentukan satu hukum itu pada maknanya, bukan pada nama. Karena terkadang orang menamakan nama-namanya macam-macam. Dan antara bentuk talbis juga disebutkan mungkin dengan jargon-jargon yang indah, padahal prakteknya salah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini berakhirlah tentunya bahasan kaidah yang ketiga dari kitab Syarah Al-Qawaidil Arba karya Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Fauzan hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menolak ajakan Natalan dan Tahun Baru dari bos atau pimpinan? Karena jika menolak ada kemungkinan dipecat dari perusahaan. Ambil resiko itu. Rizki Allah luas. Pertama, barakallahu fikum untuk penanya. Pertanyaan adalah bagaimana cara menolak ajakan Natalan dan Tahun Baru dari bos atau pimpinan? Karena jika menolak ada kemungkinan dipecat dari perusahaan. Ambil resiko itu. Rizki Allah luas. Cari ridho Allah, bukan ridho manusia. Yang ngasih rizki Anda Allah, bukan bos Anda. Ya. Kalau Anda memang kemudian karyawan yang baik, karyawan teladan, terlepas dari hukum bekerja kepada pimpinan yang non-muslim, Anda pasti dipertahankan. Tapi Anda punya prinsip. Karena itu sudah bagian dari agama. Natalan dan Tahun Baru itu bagian dari agama mereka. Bentuk toleransi kita membiarkan mereka melakukan. Kita nggak ikut-ikutan, itulah toleransi. Toleransi bukan kemudian mereka lakukan kita juga ikut. Bukan toleransi namanya, itu bodoh namanya. Wallahu a'lam bishawab. Yakinlah bahwasanya Anda tidak akan pernah mati sampai rizki Anda sempurna. Tidak di situ rizki Anda, bumi Allah luas. Insya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Anda meninggalkannya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Berat memang ini. Tapi ridha Allah lebih utama untuk Anda kedepankan dibandingkan kemudian ridha manusia dan non-muslim pula. Wallahu a'lam bishawab. Tentukan sikap. Natalan saya nggak ikut bos. Tahun Baru saya nggak ikut bos. Kamu dipecat. Ya, terima kasih. Saya bekerja di tempat yang lain. Bumi Allah luas, rizki Allah luas. Saya akan coba perusahaan-perusahaan yang lain. Atau Anda jadi bos. Anda bikin usaha sendiri. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, ada ormas yang bentrok lawan polisi. Hasil bentroknya itu 6 orang dari ormas meninggal dunia. Ini pertanyaan apa ngasih saya berita nih. Setelah itu di pemakamannya ada ustadz yang menyebut 6 orang ormas tadi sedang bersama Rasulullah. Pertanyaan, bagaimana sikap kita ketika mendengar itu? Abaikan saja. Perkara gaib. Yang ngomong ini berarti mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Ya, kita diciptakan sempurna tapi kita memiliki keterbatasan.
Zikirnya pepohonan dan bebatuan saja kita nggak bisa dengar. Dari mana dia tahu kemudian 6 orang ini sedang bersama Rasulullah? Gaib, alam barzakh itu. Alam barzakh itu sudah alam yang berbeda. Bagaimana mereka di sana? Wallahu alam bisawab. Makanya kita dan jin dan manusia tidak bisa mengindra ini. Entah orang itu mendapatkan nikmat dalam kuburnya, entah orang itu mendapatkan adab dalam kuburnya, kita nggak tahu. Ya. Dan berbahaya ketika seorang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Dan jangan bodohi umat dengan perkara-perkara demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, bahasa apa yang dipakai Rasulullah saat ada orang yang ditakdirkan berjumpa Rasulullah saat itu setelah beliau meninggal dunia? Jazakallahu khair. Pertanyaan juga pertanyaan gaib. Fokus Anda sekarang beramal. Fokus Anda sekarang beramallah untuk kemudian hari yang kita akan hadapi setelah ini, yaitu kematian dengan alam yang berbeda. Dengannya juga kemudian amal tersebut jadi modal kita ketika berjumpa nanti dengan Allah di akhirat. Fokus Anda sekarang beramal, bukan bahasa apa. Ya. Bertanyalah pertanyaan-pertanyaan yang penting. Ini saya jawab, karena saya mengira juga insya Allah jawabannya mudahan jadi perkara yang penting ya. Fokuslah beramal. Karena siapapun di antara kita mungkin mati sebentar lagi. Anda kemudian mencari-cari literatur tua, apa bahasa yang Nabi Muhammad gunakan, yang meninggalkan orang Zimbabwe, yang meninggalkan orang Amerika, yang meninggalkan muslimnya, yakni orang dengan bahasa yang macam-macam. Nabi Muhammad ngomong pakai bahasa apa ya? Subhanallah. Fokus. Anda meninggal husnul khotimah enggak? Anda meninggal dalam keadaan baik enggak? Ya, kadang fokus kita salah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajarannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah kita tetap harus berteman dengan kawan yang masih memiliki kebiasaan buruk? Kalau Anda sudah menasihati, Anda sudah mengingatkan, lanjut dia dengan keburukannya, off. Kalau Anda punya teman dengan kebiasaan yang buruk, Anda sudah ingatkan, Anda sudah peringati. Anda cinta dengan dia karena dia muslim. Makanya ketika dia melakukan keburukan, Anda peringati. Anda nasihati. Anda ingatkan. Anda cinta karena dia muslim. Anda benci karena dia melakukan keburukan. Anda lakukan itu, suatu saat Anda yang berbuat buruk, Anda akan diingatkan. Itulah yakni timbal baliknya. Tapi kalau sudah diingatkan, sudah dinasihati, lanjut dia dengan keburukan tersebut, wassalam. Kita mencari teman yang baik. Kenapa? Karena kita juga ingin jadi baik. Almar'u ala dini khalili. Seorang itu akan berjalan di atas agama orang terdekatnya, temannya, sahabatnya. Gimana sahabatmu, teman dekatmu, kayak gitu juga kamu nanti. Ya. Cari teman-teman yang saleh. Sering kita katakan, walaupun terkadang banyak yang saleh atau salehah itu nggak asik orangnya, tapi mereka lah teman sejati. Anda lupa akan satu perkara, perintah Anda tinggalkan, larangan Anda lakukan, mereka lah yang akan mengingatkan. Itulah teman sejati. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.